Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita masuk ke topik yang kadang bikin deg-degan ya. Percakapan yang penuh stres, emosional, atau ya sensitif gitu. Pernah kan Anda ngerasa kayak, aduh bingung mau ngomong apa atau malah salah langkah? Iya, sering banget ya kayaknya. Nah, sumber kita kali ini dari buku Order Out of Chaos. Penulisnya Scott Walker, seorang negosiator penyanderaan profesional. Keren ya? Wah, negosiator penyanderaan? Iya, kita bakal fokus ke teknik ke-15-nya dia nih. Tujuannya, ya biar kita semua punya semacam toolkit praktis gitu buat ngadepin interaksi sulit ini, entah di kantor, sama keluarga, atau di situasi lain. Yang menarik banget itu, gimana prinsip dari situasi ekstrim, kayak penyanderaan itu, ternyata relevan banget loh, bisa diterapin di percakapan sulit kita sehari-hari. Kuncinya tuh di pemahaman psikologi di baliknya. Gimana kebutuhan dasar kita bereaksi pas lagi stres. Oke, psikologi dasar ya. Coba kita bedah deh. Kenapa sih percakapan sensitif ini rasanya berat banget, akar masalahnya di mana? Seringnya sih akar masalahnya itu karena ada kebutuhan dasar manusia yang gak terpenuhi. Kebutuhan kayak rasa aman, kepastian, kontrol, terus rasa memiliki, koneksi, atau mungkin harga diri. Nah, kalau ini terancam, stres langsung naik kan? Emosi ngambil alih, komunikasi rasional jadi, ya gitu deh, macet. Ingat nggak contoh Walker soal pria yang ngunci diri di mobil sama bayinya? Oh iya, yang itu ya. Nah, itu kan bukan cuma marah biasa, itu udah panik karena dia ngerasa kehilangan kontrol sepenuhnya, terus masa depannya nggak pasti banget. Wah, iya juga ya. Jadi bukan sekedar lihat marahnya aja, tapi apa yang bikin dia kayak gitu. Betul, kalau kita paham ini, cara kita ngerespon bisa beda. Kita nggak cuma lihat ledakan emosinya, tapi kebutuhan di baliknya itu loh. Berarti tujuan kita dalam obrolan sulit ini bukan lagi soal menang atau buktiin kita yang paling benar gitu. Tepat sekali. Tujuannya geser banget. Dari menang argumen, jadi gimana caranya kita identifikasi dan coba penuhi kebutuhan dasar si orang lain itu. Kebutuhan yang mungkin gak dia bilang langsung. Ini bukan berarti kita setuju sama tindakannya ya, tapi kita coba paham apa sih yang dorong dia. Oke, paham. Dengan coba kasih sedikit rasa aman atau kontrol, kita bisa bantu redain stresnya dia. Buka ruang buat dialog yang lebih rasional lah. Fokusnya di pemahaman, bukan ngejudge. Pendekatannya kuat sih ini. Tapi mungkin ada tantangannya juga ya. Gimana kalau kita salah baca kebutuhannya? Atau kalau kita terlalu fokus ke dia, kitanya jadi terabaikan? Pertanyaan bagus banget. Risiko salah interpretasi pasti ada. Makanya mendengarkan aktif itu jadi, wah krusial banget. Dan ini bukan berarti ngorbanin diri sendiri loh. Justru persiapan itu termasuk kita kenali batas dan kebutuhan kita juga. Teknik 15 ini ngasih kerangka buat nyimbanginnya. Coba kita lihat strateginya deh. Oke, siap. Gimana tuh strateginya? Pertama, perencanaan itu wajib. Iya, ngobrol aja perlu persiapan, apalagi yang sulit gini. Pikirin tujuannya apa, kira-kira bakal ngomongin apa aja, kenali risikonya. Terus, penting juga mikirin gimana kita bakal ngelola kalau ada masalah. Apakah kita siap nerima kemungkinan reaksi negatif dia, tolerate, atau kita punya rencana buat nangin situasi, treat, atau kita tahu kapan harus udahan aja, terminate, atau mungkin perlu ditunda atau libatin orang lain. Transfer. Wah, lengkap ya opsinya. Iya. Dan jangan lupa, cek kondisi emosi kita sendiri dulu sebelum mulai. Nah ini, persiapan emosi diri sendiri ini suka kelewat. Padahal penting banget ya biar nggak ikutan panas. Betul sekali. Kedua, siapkan panggungnya. Aturan main maksudnya. Di awal itu kita jelaskan tujuan obrolan ini apa, secara netral ya. Kasih tahu dia, kalau butuh jeda, bilang aja ya. Atau kalau ada yang nggak jelas, tanya aja. Diskusiin juga soal kerahasiaan kalau memang perlu. Ini ngasih struktur dan semacam rasa kontrol gitu loh. Di situasi yang mungkin rasanya kacau. Jadi bisa ngurangin cemas di awal. Oke. Bikin lebih tenang ya jadinya. Iya. Ketiga, pas lagi ngobrol, secara sadar kita coba penuhi kebutuhan dasar mereka. Pakai kata-kata yang ngasih rasa aman. Kayak, Anda aman kok di sini, atau nggak ada tekanan ya. Tawarkan kontrol, Anda aja yang putuskan kapan siap lanjut, atau gimana menurut Anda. Akui juga usaha atau perasaan mereka buat bangun harga diri. Misalnya, saya hargai loh Anda mau bahas ini, atau saya lihat ini pasti berat buat Anda. Mengakui perasaannya?
Iya, Walker tuh menekankan, kadang cuma dengan ngakuin emosi mereka aja, misalnya bilang, saya lihat Anda kayaknya marah banget ya, itu udah bisa nurunin tensi loh. Kenapa? Karena kebutuhan dia untuk didengar jadi terpenuhi. Oh, Tapi ingat, integritas nomor satu. Jangan bohong. Jujur itu yang bangun kepercayaan. sip, dicatat. Terus yang keempat? Keempat, kelola emosi Anda dan mereka. Emosi itu nular kan? Jadi kita harus sadar kita lagi ngerasain apa, dan dia mungkin lagi ngerasain apa. Coba pakai teknik beri nama untuk menjinakkannya. Name it to tame it. Sadar aja, oke, saya mulai frustrasi nih. Dengan ngakuin gitu, kita kayak ngasih sedikit jarak, jadi nggak langsung dikuasai emosi itu. Oh, name it to tame it. Menarik. Terus kalau emosi negatifnya kuat banget, ingat aturan 90 detik. Rasain aja sensasi fisiknya di badan selama 90 detik, tapi coba lepaskan cerita di baliknya, biar nggak kejebak reaksi otomatis. Dan tentu terapkan active listening, terutama empati. 90 detik ya, oke. Terus yang terakhir? Kelima, bertanya dengan hati-hati. Hindari pertanyaan yang ngejudge atau yang jawabannya udah diarahkan. Mulai aja dengan minta dia cerita versi dia. Bisa ceritain nggak apa yang terjadi dari sudut pandang Anda? Gitu. Minta narasi bebas dulu ya. Ya, baru setelah itu pakai pertanyaan terbuka. Apa yang Anda rasain waktu itu? Kalau perlu detail, baru deh tanya yang spesifik, tapi tetap singkat dan netral. Oh ya, ada teknik verbal mirroring, ngulang beberapa kata kunci terakhir dia. Itu bisa efektif banget buat gali lebih dalam, tanpa kesannya kayak lagi interogasi. Tapi pakainya harus tulus ya. Wah, ini praktis banget semua tipsnya. Coba deh sekarang Anda, pendengar kami, renungkan sebentar. Kapan terakhir kali Anda ngalamin percakapan yang alot atau emosional banget? Kebutuhan dasar apa ya? Mungkin rasa didengerin, dihargai, atau pegang kendali yang waktu itu nggak terpenuhi. Buat Anda atau buat lawan bicara Anda. Mikirin ini aja kadang udah bisa ngasih perspektif baru kan? Iya, bener banget. Jadi kesimpulannya nih, kunci sukses ngadepin percakapan sensitif menurut teknik 15 ini bukanlah soal kita punya jawaban paling jitu gitu ya. Tapi lebih ke gimana kita ngelola dinamika kebutuhan dan emosi, punya kita dan punya orang lain. Lewat komunikasi yang yaitu tadi, terencana, penuh perhatian, dan ada empatinya. Dan jangan pernah remehkan kekuatan persiapan, meskipun cuma sebentar, sama kekuatan mendengarkan yang benar-benar mendengarkan. Teknik ini kan lahir dari situasi krisis ya, tapi relevansinya tuh universal banget. Intinya kan gimana kita bangun jembatan pemahaman antar manusia, apalagi atau justru terutama pas situasinya lagi sulit. Nah, sebagai penutup nih, ada pemikiran buat Anda bawa pulang. Mungkin percakapan tersulit Anda berikutnya itu, masalahnya bukan di topik yang dibahas, tapi justru di kebutuhan tak terucap yang jadi pemicu emosi di baliknya. Gimana kalau Anda coba untuk dengerin kebutuhan itu dulu, sebelum buru-buru ngerespon kata-katanya? Coba direnungkan.